Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Yang puasa masih semangat nggak puasanya? Semangat. Tahan ya, 10 menit lagi kita pulang kok. Oke. Jadi sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, boleh disiapkan dulu buku alat tulisnya, dikeluarkan, mejanya dirapikan, ditengok temannya ya, depan, belakang, kanan, kiri, yang temannya biasanya nggak masuk habis istirahat, apakah sudah masuk? Ini kok belum masuk? Belum masuk. Ayo. Masih makan, nggak puasa kan ya? Nanti ibu hubungi orang tuanya ya. Ada yang Kristen nggak apa-apa, nanti makannya diam ya. Oke, jadi ibu mau absen dulu. Kehadirannya Tasya hadir, Andre, Sehari, oke hadir semua ya. Baik, temannya tadi tinggal aja, nanti biar ibu yang ngurus. Apa namanya, Bu? Nanti ibu laporkan ke mamanya ya. Oke. Oke, jadi sebelum mulai pembelajaran hari ini, ibu mau tanya nih, siapa yang di sini hobi memasak? Masak sendiri atau masak bantu orang tua? Masak apa itu? Masak air. Masak air. Biasanya kalau kalian masak, masakannya langsung jadi atau harus melalui proses? Proses, oke. Jadi hari ini ibu ada sebuah cerita. Boleh satu orang bantu ibu membaca. Baca judulnya apa ini? Siapa? Oh, baca beneran. Oke, 1, 2, 3. Tragedi Brownies Batu. Kenapa ya judulnya Tragedi Brownies Batu? Brownies emang ada batunya? Nah, coba dibaca ceritanya. Kenapa bisa brownies seperti batu? Satu orang aja mau baca? Coba, Dila, boleh Dila. Rara gagal membuat kue ulang tahun adiknya karena mengikuti teks prosedur brownies kukus cepat dan tidak akurat, di mana bagian bahan tidak menggunakan sekat ukuran yang benar, hanya tertulis 2 gram saja dan bagian lengkap tidak mencantumkan durasi memasak yang jelas. Akibatnya, Rara memasukkan terlalu banyak tepung dan membungkus adonan terlalu lama hingga brownies tersebut berubah menjadi keras dan gatal seperti batu. Nah, kira-kira dari cerita tersebut apa sih yang membuat brownies itu terjadi sebuah tragedi yang katanya jadi brownies batu? Masaknya dari Terlalu lama, terus terlalu banyak tepung. Terus Bu, ada yang efek, Bu. ada yang main efek, siapa yang main efek? Disimpan dulu HP-nya, nanti kita pasti HP kok ya. Oke, benar ya. Anak-anak seperti yang udah anak-anak bilang, kalau ternyata kue lala tidak jadi karena menggunakan terlalu banyak tepung, terus terlalu lama dikukus dan tidak ada langkah-langkah yang tidak tepat. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Sebelum itu, ibu akan menjelaskan tentang apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama yaitu memahami struktur teks prosedur, lalu yang kedua mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai teks prosedur, dan yang terakhir memahami kata kerja dan kata penghubung. Di sini ada yang udah tahu belum apa sih teks prosedur itu? Belum. Teks prosedur itu adalah sebuah tulisan yang isinya adalah petunjuk langkah-langkah secara urut untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Jadi teks prosedur ini biasanya digunakan untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa aja sih struktur teks prosedur. Jadi ada 5 strukturnya. Yang pertama ada judul, lalu yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada alat dan bahan, lalu yang keempat ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Oke, boleh tidak satu orang bantu ibu untuk membacakan tentang judul teks prosedur ini? Boleh ya, Fitri? Silakan. Judul kepala karangan yang menyebutkan nama aktivitas, benda atau cara melakukan sesuatu yang akan dijelaskan sebagai petunjuk utama bagi pembaca mengenai topik yang akan dibahas dan harus jelas, singkat serta menarik. Nah, jadi judul itu biasanya terletak di paling atas ya. Kalau kalian membuat sebuah teks prosedur,
biasanya ini Ibu ada nama ini apa sih? Ada yang tahu nggak ini apa? Nggak kelihatan. Ini namanya papan prosedur. Kalau nggak kelihatan maaf ya, ini kecil banget. Ini, jadi yang paling atas ini namanya judul. Judul ini harus ringkas. Jadi kayak contoh Ibu punya ini cara membuat pancake instan. Kalau misalnya Ibu punya judul cara memperbaiki gear motor, apakah itu termasuk judul? Ya. Kalau misalnya Ibu punya judul cara membuat karpet, apakah itu termasuk judul? Ya. Ada yang punya contoh nggak? Apa sih yang tidak termasuk judul teks prosedur? Tujuan. Cara cuma tidur. Cara cepat tidur itu masuk teks prosedur. Contoh kalau bukan teks prosedur itu begini, misal contoh judul cerita Kancil dan Kelinci yang baik hati itu bukan contoh teks prosedur. Oh, begitu. Jadi teks prosedur itu biasanya di depannya tulisannya cara membuat, cara melakukan, mempraktekkan, cara tidur itu termasuk teks prosedur. Oh gitu Bu. Lalu yang kedua ini ada tujuan. Ada yang membaca atau Ibu yang bacakan? Ibu aja. Jadi tujuan adalah bagian pengantar yang menjelaskan hasil akhir. Jadi tujuan ini dia singkat tentang apa yang kita buat. Misal kayak buat cara membuat pancake instan, berarti tujuannya itu membuat pancake sebagai cemilan untuk menemani menonton televisi. Jadi tidak usah panjang-panjang. Tujuan itu cuma menjelaskan apa yang mau kita buat dan tujuannya apa. Kalau panjang-panjang Bu. Kalau panjang bukan tujuan, sinopsis jadi. Kalian belum belajar, bukan yang kemarin sudah. Belum. Ya dari pertama saja kita belajar sinopsis ya. Lalu di sini ada alat dan bahan. Jadi alat dan bahan ini berisi tentang apa saja yang dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat takaran, jumlah, bentuk atau warna tertentu agar pembaca memperoleh hasil yang maksimal. Jadi kalau kalian ada yang pernah membuat mie instan? Di Indonesia biasanya ada apanya di belakang di balik ini? Bahan memasak. Di sebelum itu Komposisi. betul. Jadi di komposisi dan di bawahnya komposisi itu ada tulisannya alat dan bahan yang diperlukan. Jadi biasanya di belakang buku mie instan biasanya tulisannya membutuhkan 1 bungkus mie instan, air 600 ml. Seperti itu ya. Kalau masak digoreng juga pakai air kan Bu? Iya, karena direbus dulu. Jadi ada tulisannya alat dan bahan mempersiapkan air itu karena sebelum dimasak dia kan direbus dulu dalam air. Nah, karena kamu tiriskan nantinya. Nah, itu ada di langkah-langkah ya, nanti akan kita bahas. Oke, lalu di sini ada langkah-langkah. Jadi langkah-langkah ini adalah yang menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Jadi langkah-langkah ini singkat ya. Kalau untuk membuat teks prosedur yang simpel, langkah-langkah itu tidak perlu banyak. Paling banyak itu hanya 7-9 langkah saja. Kenapa nggak boleh banyak Bu? Biar tidak lama dikerjakannya. Jadi kita hanya membuat teks prosedur simpel. Jadi teks prosedur simpel ini bisa dilakukan dengan cepat gitu. Kalau ada yang terlewati langkah-langkahnya nanti seperti brownies tadi. Langkah-langkahnya tidak tepat jadi browniesnya keras seperti batu. Lalu yang terakhir ini ada penutup. Penutup ini berisi simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang ada di dalam teks prosedur. Tapi penutup ini opsional ya. Terkadang ada yang pakai penutup dan ada yang tidak pakai penutup. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira yang bagian atas itu namanya apa? Judul. Kenapa namanya judul? Karena Kalau ini apa? Isi tujuannya apa itu? Aduh, jangan lempar dulu ya, nanti buat ya pas buka ya gara-garanya. Iya, nanti buat ya pas mau buka sama orang tuanya di rumah. Nah, kalau yang ini apa nih? Opsional berarti nggak bapak nggak
Nggak apa-apa, nggak pakai. Jadi bahan-bahan itu, bahan dan alat itu bisa kalian tambahkan sendiri. Seperti punya ibu ini, contohnya bahan-bahan opsionalnya ada buah-buahan, nasi kotak dan selasi. Opsional itu apa, Bu? Opsional itu pilihan, kalian boleh pakai boleh enggak. Kayak penutup tadi opsional juga, mau kalian pakai atau tidak apa-apa. Itu tidak akan merusak teks prosedur yang kalian buat. Berarti sunnah, Bu. Sunnah muakkad. Dan yang ini apa nih? Apa yang Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah tadi apa? Cara membuatnya. Step-step yang benar. Nah, kalau ini Penutup. penutup. Oke. Nah, jadi karena kalian sudah memahami tentang apa itu teks prosedur, kita mau main game dulu. Siapa mau main game? Oke, jadi ibu akan bagi kalian jadi 2 tim. Tapi sebelum main game, ibu mau ngasih kalian papan prosedur ini masing-masing kelompok. Jadi mau ibu yang bagi atau kalian membelah diri dengan sendirinya? Ibu. Boleh hitung. Bagi tim dari 2. satu. Satu. 2. 2. Oke, sudah dibagi ya. Jadi untuk kelompok 1 ibu punya ini teks prosedur membuat pancake. Boleh HP? Mau yang HP? Mau boleh beli deh. Mau HP? Iya. Nah, kalian nanti gini. Sebelum ibu kasih, nanti ibu mau kalian untuk mengamati kenapa ya ibu kasih gambarnya HP-nya habis baterai. Nanti di belakang sini akan kalian temukan alasan kenapa dia habis baterai. Ini Pro Max Giga. Nah, untuk kelompok 2 ini ya, kalian mau mengidentifikasi tentang apa sih yang ada di balik bungkus pancake ini. Nah, ibu akan membagikan LKPD-nya berdasarkan kelompok. Jadi ini untuk kelompok 1. Itu baterai ya. Jadi LKPD-nya bisa kalian kerjakan setelah kita main game. Siapa mau main game? Andre, kita akan main game ya. Gak boleh yang cakap tadi, gak boleh. Gak boleh, jangan main efek ya. Sampai main efek informasinya saya ambil. Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 boleh pilih. Mau nomor berapa? Nomor 3, boleh. Baca. Baca bareng-bareng dong. Apa fungsi dari sudut dalam teks prosedur yang panjang? Ayo, 1, 2, 3 jawabannya. B. B. Kita lihat apakah jawabannya benar B. 1, 2, betul. Ayo kelompok 2. 2. Oh iya. Semuanya tepuk diam. Ya maaf ya jangan. Kelompok 2 siapa tadi? Bukan ya, yang jadi itu dia tentang teks prosedur hari ini. Baik, untuk tugasnya yang ada di LKPD nanti dikumpulkan ke ibu setelah semuanya selesai. Kumpulkan di ruang guru. Untuk ketua kelasnya siapa? Ini Bu Andre, Bu. Andre nanti dikumpulkan ya teman-temannya LKPD dan media yang sudah diberikan tadi. Nah, ibu ada tugas untuk kalian untuk dibawa pulang ke rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Bisa dikerjakan seminggu selesai? Bisa.
Sehari bisa, berarti besok dikumpul. Pakai pensil atau pulpen? Pensil ya, biar mudah dikoreksi sama ibu ya. Soalnya ditulis nggak, Bu? Nggak usah, ini udah ada soalnya. Satu orang satu. Jadi kalian boleh tanya orang tua jadi di sini kalian bisa tanya orang tua di rumah ya. Biasanya orang tua kalian di rumah membuat apa sih? Yang bisa diikuti di rumah ya, yang mudah. Ya, masak nasi, masak air, masak teh, membuatnya itu baik, itu aja pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.